Baru-baru ini terjadi insiden tabrakan kereta api bandara dengan truk pengangkut semen di perlintasan dekat stasiun Poris, Jakarta. Di situ di mana memang perjalanan kereta sempat terhenti, tidak ada lagi perlintasan di sekitar stasiun Poris, baik yang menggunakan kereta api bandara maupun juga kereta biasanya. Nah, yang kemudian juga menjadi viral di media sosial adalah bagaimana para petugas ini yang kurang lebih selama 8 jam begitu ya memindahkan badan kereta, kemudian juga mengangkut badan truk semen yang kemudian tertabrak. Ini kemudian mereka menyuarakan yel-yel hore gitu ya pada saat sudah kembali lagi bisa dilintasi perlintasan keretanya yang sempat terhenti 8 jam karena tidak bisa dilalui akibat adanya insiden kecelakaan. Seperti apa sebenarnya para petugas ini yang kemudian berjibaku selama 8 jam memindahkan badan rel untuk kemudian mengembalikan lagi fungsi untuk perlintasan di stasiun Poris. Sudah ada Direktur Utama KAI, Pak Bobi Rashidin. Pak Bobi, halo Pak Bobi. Ya, Mbak. Oke, Pak Bobi, ini yang masih ingat di benak kita Pak adalah insiden baru-baru yang terjadi tabrakan kereta api bandara dengan truk pengangkut semen ya Pak, badannya saja waktu itu. Bersyukur kita tidak ada korban, tapi kemudian yang membuat perjalanan itu kemudian terganggu adalah kurang lebih 8 jam Pak, membuat kereta api bandara maupun juga kereta komuter lain tidak bisa melintas. Tapi yang kemudian akhirnya membuat kita lega dan wah senang juga adalah bagaimana yel-yel yang disorakan para petugas nih yang akhirnya berhasil memindahkan badan. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Itu jadi kalau dibilang tabrakan sih nggak boleh dibilang tabrakan juga. Kalau kita nyebutnya itu temperan. Di mana-mana menurut Undang-Undang 23 tahun 2007 ya. Kalau terjadi temperan di jalur kereta, maka itu kesalahan dari pengendaranya. Oke. Jadi kereta kan nggak bisa di stop dan dia udah punya jalur, kan begitu. Jadi kesalahannya itu ada di pengendaranya. Nah ini kita lagi minta juga kepolisian untuk melakukan investigasi. Ini kenapa terjadi kesalahan itu. Nah terlepas dari itu memang kita itu berjibaku selama 8 jam. 8 jam itu tidak hanya melakukan pembukaan jalurnya saja, itu lebih heroik lagi sebenarnya. Oh oke. Satu yang ditemper itu adalah kendaraan atau trailer yang membawa alat bukan semen. Jadi alat pelampung. Jadi untuk itu alat pelampung untuk penyelamatan kapal gitu ya. Itu alatnya besar sekali. Ya, ketika ditemper si trailer ini itu ketarik. Dia ketarik dan trailer ini menghalangi jalur, 2 jalur dihalangin sama dia. Jadi satu menghalangi jalur, yang kedua dia membuat keretanya kita, transetnya kita, yang transet bandara itu juga anjlok, mengalami anjlokan. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi trailernya melintang, ya, muatannya terjungkir, gitu ya, dan plus ada kereta kita yang anjlok. Plus lagi ada rel yang rusak, ada komponen rel yang rusak. Dan aliran listrik juga waktu itu? Dan aliran listrik itu roboh. Oke. Jadi putus dan roboh. Jadi itu ada 4 atau 5 item yang harus kita benerin. Itu dalam waktu sesingkat mungkin. Pertama waktu itu kita berpikir bahwa kita akan bawa kren. Itu ada kren yang pakai relnya ya ke lokasi. Which is itu sempit sekali. Maka terpaksa teman-teman itu dari teman-teman dari KAI, kru dari KAI, staf dari KAI itu melakukan kita robohkan pagarnya. Kita robohkan pagarnya, kemudian kren kita bawa kren biasa, dan si trailer dan muatannya itu kita pindahkan dulu. Oke. Kita pindahkan. Menggunakan kren ya? Menggunakan kren. Tapi pagarnya sendiri kita robohin. Jadi bayangin aja tuh pagi-pagi ngerobohin pagar gitu kan. Udah gitu hujan lagi waktu itu kan? Hujan lagi kan. Gitu. Nah itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah bagaimana kita menormalisasi dari kereta yang anjlok. Normalisasi kereta yang anjlok, kita taruh lagi dia di itu, kemudian kereta kita tarik. Nah tidak berhenti di situ saja. Itu kita harus melakukan recovery dari sistem LAA-nya, dari sistem kelistrikan yang ada di atas itu.
tentunya listriknya kita matiin dulu. Jadi jalur hilir dan hulunya kita matiin dua-duanya. Ya. Dan tiang yang roboh itu ada habimnya. Itu kita ganti itu dengan yang sementara dulu. Jadi supaya aliran listriknya supaya nyala dulu lah gitu ya. Maka itu ada 2 tiang yang kita lakukan penggantian. Nah tentunya dalam hal ini saya mendapatkan laporan itu jam 1 sekian gitu ya. Jam 1 sekian itu sudah jaringan sudah recover, relnya sudah baik. Kemudian semua yang menjadi halangannya sudah kita relokasikan gitu ya. Baru jam 2 kita membuka jalurnya kembali. Jadi dari jam 6 sampai jam 2, yaitu sekitar 8 jam. Kita melakukan recovery dari operation yang ada di Poris itu. Tentunya ini menjadi temperan yang cukup besar atau bahkan yang terbesar selama ini yang pernah kita alami. Dan ini juga recovery dari operation yang paling kompleks yang pernah kita alami juga. Dan tentunya kami melakukan apresiasi sekali dengan semua kru, semua staff, semua engineer yang terlibat di dalam recovery ini. Dan perbaikan ini cepat ya Pak terhitungnya, karena kan kita pikir mungkin kayaknya 1 hari nggak bisa nih, ternyata siang sore. Saya pun juga kaget. Saya sendiri juga kaget, nggak nyangka juga gitu loh. Nggak nyangka bisa kita recover. Sebenarnya tidak cukup 8 jam ya. Jadi kita melakukan identifikasi, tabrakan itu jam 6 sekian, kita melakukan identifikasi jam 7 sekian, kita bikinkan program untuk recovery-nya. Jadi kita mulai itu jam 7 sekian ya, dan kita sudah selesai di jam 1 sekian. Jadi practically kita hanya 6 jam untuk melakukan itu. Oke, Pak Bobi, dengan insiden ini kan tentu menjadi catatan dan juga evaluasi ya Pak. Meskipun semuanya tidak menginginkan, pasti kan ada terjadi temper begitu ya. Nah ini kan bentar lagi udah mau dekat-dekat jelang mudik, jelang lebaran. Pasti pergerakan mobilitas masyarakat pasti jauh lebih besar. Gimana caranya juga Pak agar hal-hal seperti ini nih tidak terjadi sehingga semua pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api dapat nyaman dan juga mereka merasa safe pada saat naik kereta? Ya, temperan ini memang makanan sehari-hari yang harus kita hadapi. Ya, dalam 1 bulan itu gak sedikit sebenarnya. Mungkin boleh dibilang tiap hari lah. Kita menghadapi temperan ini. Dan tentunya dalam hal ini kami selalu menghimbau bagi pengendara kendaraan bermotor, tolong perhatikan lampu-rambu. Karena setiap perlintasan itu pasti ada rambu-rambunya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan robos gitu loh. Yang ketiga juga tolong dilihat juga gitu ya. Yang kemarin itu kan kasusnya itu adalah si trailer itu nyangkut. Si trailer itu nyangkut di perlintasan itu. Tolong dilihat juga kemampuan atau ground clearance itu dari kendaraan yang dibawa. Nah inilah yang menyebabkan temperan-temperan ini selalu terjadi. Apa yang kami lakukan, kami bisa melakukan maksimalnya seperti apa? Satu adalah kami mulai melakukan pensisteman dari semua perlintasan yang ada. Kami sedang develop sistemnya, ya. Tidak hanya memberikan awareness kepada pengendaranya. Kalau awareness pengendaranya kan sudah ada ya, yang namanya rambu, yang namanya palang pintu, kemudian yang namanya EWS, itu kan awareness untuk pengendaranya. Kami juga akan mengequip yang namanya awareness untuk penjaganya. Kami juga akan segera melakukan mendeploy sistem untuk melakukan awareness terhadap puskodalnya, pusat pengendalinya, stasiun terdekat, dan kereta yang akan melintas juga. Ini kami sedang melakukan pensisteman tentunya. Yang kedua adalah tentunya dalam hal ini kami menambah petugas seperti yang saya selalu sampaikan untuk program angkutan lebaran ini. Lebih dari 1.000 orang nanti akan kami deploy di semua perlintasan, di semua jenis perlintasan, terlepas perlintasan ini punya siapa gitu ya. Ini kami deploy untuk melancarkan angkutan lebaran ini. Tentunya kita nggak menginginkan kan tiba-tiba ada temperan. Gitu. Benar-benar. Pak Bobi, bukan soal hanya bicara soal kenyamanan, keamanan itu pasti menjadi prioritas utama dari kereta api, tetapi juga soal bagaimana menghadirkan suasana yang memorable begitu yang bisa diingat kalau misalnya naik kereta. Nah,
baru-baru ini kan Kereta Api Indonesia ini juga mengeluarkan Jakalalana. Kemudian juga katanya ada mau mengeluarkan juga kereta heritage yang mengusung tema experience, luxury dan juga heritage itu sendiri di Balai Yasa Gubeng. Itu gimana sih Pak Bobi? Apa yang ingin dihadirkan Kereta Api Indonesia? Jadi begini, kita mau menghadirkan yang namanya experience. Jadi yang selama ini kereta itu lebih banyak digunakan sebagai alat transportasi. Tapi kalau kita lihat di Eropa, kita lihat di negara tetangga kita Vietnam, mereka lebih banyak lebih memikirkan bagaimana giving experience kepada pelanggannya. Nah dalam hal ini Indonesia itu sangat indah sekali. Bagaimana kita exploring experience dari sightseeing-nya, bagaimana kita exploring dari jalurnya. Ya, kalau kita lihat jembatan-jembatan yang ada di Indonesia ini, cakep-cakep ya Pak? Itu cakep-cakep. Kiri kanan kalau kita lihat pemandangannya oke banget. Kemudian kota-kota yang dilewati itu punya heritage masing-masing, punya specialties masing-masing juga, punya otentik masing-masing juga. Apa itu kuliner kah, apakah itu seni kah, apakah itu atraksi kah. Nah inilah yang kita mau integrasikan itu dengan layanan kereta. Makanya kami meluncurkan pertama itu Jakalalana, yaitu untuk jarak pendeknya gitu ya, dari Jakarta ke Cianjur. Kalau Jakarta Cianjur dia lewat mana? Lewat Sukabumi. Ya, trek dari Bogor Sukabumi itu indah banget. Wah. Dari Sukabumi ke Cianjur itu lewat situs Gunung Padang. Itu ada nanti yang namanya stasiun Lambegan. Stasiun Lambegan itu kita nanti akan memberikan kesempatan juga untuk pelanggan kita untuk keluar dari kereta, ya. Kemudian untuk melihat situs Gunung Padang dari atas itu. Nah, ini yang kita mau hadirkan. Tentunya tidak hanya sightseeing-nya, tentu experience dalam keretanya juga. Apakah kulinerinya yang kita akan tingkatkan, yang kita akan variasikan juga. Kemudian layanan juga di dalam keretanya, apakah ada atraksi dalam keretanya, apakah ada pertunjukan kesenian dalam keretanya. Wah seru dong itu Pak. Seru banget dan tunggu aja tanggal mainnya. Oh berarti belum rilis nih ya? Belum. Masih diuji coba dulu Pak. Makanya kemarin sama Mas Raffi juga sampai ke Gubeng ya Pak ya Surabaya? Iya. Nah kemudian kalau kita lihat di Jawa Tengah itu ada jalur heritage-nya kereta api di Indonesia. Jadi kereta pertama di Indonesia itu dari Kedung Jati ke Ambarawa. Di mana sekarang itu yang beroperasi itu hanya dari Tuntang ke Kedung Jati. Yang kereta heritage itu loh, ya kan? Yang ujungnya itu adalah yang ujungnya itu adalah museum kereta. Nah, ini kita punya rencana untuk menghidupkan jalur dari Kedung Jati itu ke Tuntang ke Ambarawa. Mungkin akan lanjut juga ke satu stasiun yang di atas namanya Bendono. Nah, ini kalau kita hitung perjalanan dari Semarang itu sekitar 2 jaman lah. 2 jam sampai 3 jam itu. Dan pemandangannya indah gitu ya, kiri kanannya. Bahkan itu kan lewat danau Rawapening juga tuh. Nah ini yang kita mau explore. Ya. Kemudian yang kemarin dengan Raffi itu juga kita coba bikin satu inovasi lagi gitu ya. Kayak apa tuh Pak? Inovasi bagaimana tidak hanya perjalanan pendek, tapi kita kombinasikan dengan perjalanan panjang. Kalau perjalanan panjang itu keretanya itu sudah, kalau kita udah tahu itu kapal pesiar ya. Kalau ini kita sebutnya itu kereta pesiar. Oke. Kereta pesiar gitu ya. Di sana dia ada lounge-nya, dia ada dining facilities-nya. Itu bisa tuh, rencananya seperti itu Pak, akan dibuat. Kemudian kita juga nanti ada first class room-nya, ya, di mana di situ bisa tidur, kemudian bisa mingle up dengan kerabat gitu ya. Dan ini jalurnya tentunya jalurnya panjang. Jalur panjang di Jawa ini kami melihat itu ada 3 jalur yang sangat indah sekali. Satu tentunya dari Jakarta yang lewat selatan, Jakarta, Bandung, Jogja. Itu indah tuh jalur ya. Kemudian dari Jogja itu ke Malang lewat selatan juga. Kemudian dari Malang itu ke Banyuwangi, Ketapang situ. Itu nanti akan lewat terowongan yang sangat heritage sekali itu di sekitar Jember. Berarti artinya di dalam itu juga selain menikmati apa yang ditawarkan, jadi juga pada saat
pemandangannya bagus bisa langsung selfie ya Pak ya, tanpa perlu turun ya. Instagramable. Instagramable. Nah Pak, berbicara soal Instagramable nih Pak Bobi terakhir. Kalau kita lihat di media sosial di Instagram tuh ya banyak anak-anak muda, Gen Z atau milenial. Wah ini saya pokoknya angker lah anak kereta karena 3.500 lah ini udah bisa sampai gitu ya untuk kerja. Nggak perlu capek-capek lagi nyetir, nggak perlu keluarin budget yang lebih untuk bayar bensin dan parkir. Tapi kan ironi juga Pak ketika misalnya angker ini menjadi satu-satunya transportasi anak-anak muda sekarang nih karena tadi aksesnya yang gampang, harganya juga terjangkau. Tapi empit-empitan Pak di peak hour. Iya, ini pertumbuhannya pesat banget soalnya. Jadi yang tadinya 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya sebelum COVID itu masih di angka 900.000 penumpang ridership itu perharinya. Pada hari ini sudah 1,3 juta. Nah tentunya kita sedang menaikkan kapasitas juga. Jadi kalau kita lihat itu kan sudah ada 11 kereta CRRC yang baru. Yang transformasinya udah 12 kereta. 12 kereta itu kalau pada jam padat. Gerbong ya Pak maksudnya ya? Oke. Satu kereta itu, satu gerbong itu isinya sekitar 300 orang. Jadi satu kereta, satu rangkaian, satu transit itu 3.600 orang, bayangin aja. Ya. Nah ini kita sudah punya 11 plus dengan yang Inka itu sudah ada 4 yang kita operasikan. Kemudian very soon kita sampai pertengahan tahun ini kita akan operasikan yang Inka punya itu total sekitar 12. Berarti ada 11 plus 12 ada 23 kereta. Kemudian di tahun depan sisanya totalnya itu nanti akan 35 kereta baru ini dengan rangkaian yang lebih panjang yang akan itu. Nah kita juga melakukan peningkatan kapasitas dari stasiun juga. Kemarin kita sudah operasikan stasiun Jatake, ya kemudian segera kita akan operasikan juga stasiun Pondok Cina yang baru, ya kemudian kita dalam program juga untuk meningkatkan kapasitas dari stasiun yang ada di Bogor. Jadi di Bogor itu sekarang itu peronnya itu masih 8 rangkaian, ya ini akan kita panjangkan menjadi 12 rangkaian dan ada 3 jalur yang kita akan efektifkan di Bogor sehingga nanti di Bogor ini akan menambah kapasitas sekitar 75.000 penumpang per harinya. Wah. Dan di jalur Rangkas Bitung pun kita bekerja sama dengan DJKA dalam hal ini. Kita sedang programkan untuk peningkatan dari pensinyalannya plus dengan peningkatan kapasitas dari aliran listriknya. Sehingga yang ke Rangkas Bitung ini nanti tidak menggunakan rangkaian 8 lagi, nanti akan menggunakan rangkaian 12. Plus lagi kami sedang mempercepat juga program pengadaan yang dijanjikan oleh Pak Presiden, ada 30 transit ya, mudah-mudahan di tahun ini, di awal tahun depan kita bisa deploy. Sehingga nanti komuter line yang ada di Jabodetabek ini, pada akhirnya kami targetkan itu akan membawa sekitar 2 juta penumpang. Dan tentunya tidak dalam keadaan yang sangat padat seperti yang ini. horor ya Pak yang ya? Horor saat ini. Terima kasih Dirut KAI Pak Bobi Rashidin, saya tunggu inovasi-inovasinya dan saya tunggu juga tadi kereta api cruise-nya ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Bobi. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.